Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, jumpa lagi dengan saya Viola Mutiara Danis di podcast pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tentu saja di sini saya tidak sendirian, saya bersama Pak Herman, Ya, guru SMP Negeri 6 Depok. Nah, hari ini temanya adalah Sumpah Pemuda. Penasaran kan apa yang akan disampaikan beliau tentang Sumpah Pemuda? Yuk simak dan dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Herman. ya, terima kasih Ibu Viola. Ya, Ibu Viola ini host juga dan guru di SMP 6 juga, hebat Ibu Viola. Ya, Terima kasih. ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabi abdillah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi dari wabah penyakit yang sekarang ada di negara kita ini, bahkan di seluruh dunia, yaitu wabah COVID-19 atau Corona. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit wabah ini diambil dan dibuang jauh-jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menyampaikan materi nih Bu Viola. Oh iya. Iya, jadi materi tentang Sumpah Pemuda. Kalau materi ini di kelas 8 ya. Kelas 8 tentang Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau yang kelas 8 ini bisa dibuka buku PPKN-nya di bab 5 ya. Jadi Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya di bab 5 saya sudah memberikan materi, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaannya, yaitu organisasi pemuda Trikora Darmo, Jong Sumantran Bon, dan Jong Ambon, dan Manahesa, dan Celebes, Jong Betawi, dan Jong yang lainnya. Itu udah banyak sekali di Indonesia ini para pejuang-pejuang, para penggerak dan pemuda-pemuda sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya itu setelah kebangkitan nasional. Itu mulai pemuda-pemuda ingin memerdekakan Indonesia. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan yang keduanya, ya, memberikan materi yang keduanya, yang arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Sumpah Pemuda ini pada tanggal 28 Oktober 1928 ya, tahun 1928, bukan hanya menggerakkan para pemuda, tetapi untuk meraih kemerdekaan. Dari tahun 1928 sampai 1945 itu jaraknya lumayan sangat jauh sekali. Tetapi banyak pemuda-pemuda yang berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia. Salah satunya adalah Muhammad Yamin dan para tokoh seperti W.R. Supratman dan yang lain-lainnya. Nah, Sumpah Pemuda ini disatukan di Kongres Pemuda II. Di Kongres Pemuda II diartikan ada 3. Yang pertama ini, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah, yang satu tanah air Indonesia. Nah, di situ tanah air Indonesia adalah seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dulu namanya bukan Indonesia, tetapi Nusantara. Ya. Jadi sebelum kebangkitan nasional di tahun 18-an, di zaman-zaman kesultanan, itu Nusantara itu sangat luas sekali. Wilayahnya bahkan sampai ke Malaysia, sampai ke Asia Tenggara. Itu sangat luas sekali. Tetapi hebatnya pejuang-pejuang kita itu salah satunya adalah presiden pertama kita Bung Karno.
bisa menyatukan Nusantara ini menjadi Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Coba bayangkan dari Sabang sampai Merauke belum ada handphone, ya kan? Belum ada handphone, belum ada gadget, belum ada apa. Tetapi Bung Karno ini bisa menyatukan. Tetapi sebelum Bung Karno juga sudah banyak untuk menyatukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi masih wilayah-wilayah tertentu, kayak kesultanan itu hanya di wilayah tertentu di zaman-zaman kerajaan. Ya, nah luas wilayah Indonesia ini. Indonesia sebagai negara yang terluas ada 7 negara di dunia. Yang pertama itu salah satunya ada Rusia, Kanada, Amerika, Cina, Brasil, dan Australia. Di negara ini kan semuanya luas, tetapi Indonesia juga termasuk 7 negara terluas di seluruh dunia. Luas wilayah di negara kesatuan Republik Indonesia ini sebenarnya pembelajaran tentang keluasnya, terus panjangnya, lebarnya itu ada di pelajaran IPS, ya. Di pelajaran IPS itu ada di kelas 1, di kelas 7 ya, di kelas 1 sekarang. Kelas 7 sudah ada. Jadi Bapak nggak membahas di pembelajaran PPKN kalau luasnya. Jadi Bapak lebih membahas ke perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karena ini materinya tentang Sumpah Pemuda dalam bingkai kebangkitan nasional, ya. Nah, yang B ini kami putra putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari pemahaman kebangsaan, paham kebangsaan. Disebut juga kesadaran berbangsa, rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dan sejarah panjang berawal dari hasrat ingin Indonesia ini merdeka. Makanya para pemuda, organisasi pemuda selalu komunikasi di masing-masing wilayahnya, jadi bersatu di organisasi Sumpah Pemuda, ya. Dan yang ketiga, kami putra putri Indonesia menjunjung besar bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa satu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi kalau bahasa-bahasa lokalnya seperti di daerah Jawa, daerah Sumatera itu ada bahasa-bahasa lokalnya. Ya, tetapi ketika ingin memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia tetap bersatu dengan bahasa Indonesia. Itulah hebat Indonesia. Ya. Karena sebenarnya kalau kita bandingkan negara-negara lain, ya, kita tuh sebenarnya bersyukur kita lahir di tanah negara kesatuan Republik Indonesia, karena semua ragam itu ada. Jadi dan negara teraman menurut saya. Kenapa? Di beberapa negara, apalagi di negara Timur Tengah, itu sekarang aja sampai perangnya belum selesai. Daerah Barat juga ada. Makanya di Indonesia ini menurut saya kita mau ibadah aman, kita mau seperti apa lagi, kita mau sekolah sebenarnya aman, karena sekarang karena COVID-19 saja ya. Jadi karena ada aturan pemerintah, jadi kita belum bisa sekolah dan belum bisa tetap muka di pembelajaran. Jadi bahkan di Indonesia ini bermacam agama menyatu. Itu sangat hebat sekali. Toleransinya tinggi. Semua agama di sini menyatu. Tidak ada permusuhan. Tapi kalau misalnya ada orang yang bermusuhan, ya itu bukan pemikiran orang Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu orang-orang yang sangat ramah tamah. Makanya orang-orang luar negeri itu datang ke Indonesia itu sangat senang sekali. Karena kenapa? Disambut dengan baik. Terkadang orang luar sendiri, ya, kita juga tidak bisa pungkiri
mungkin karena beda budaya kan gitu. Kita lanjut lagi Bu ya. Nah, yang B ini makna semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum B, aku boleh nambahin bahasa nggak? Boleh. Kan dekat ya. Nah, Pak, saya waktu dulu diajarkan oleh guru saya, Ibu Tina. Nah, beliau mengajarkan saya kalau misalnya dulu kan kita ini masih dijajah sama Belanda ya. Ya. Nah, tentu saja pada saat kongres itu berlangsung lebih banyak orang Belanda dan pada awal kongres juga yang mencetuskan kita obrol segala macam itu menggunakan bahasa Belanda. Namun pada saat ketika kongres akan ditutup, sekretarisnya adalah Muhammad Yamin, betul? Iya. Sekretarisnya beliau mentranslatekan menggunakan bahasa Melayu ya, jadi apa? Nah, itu menurut saya momen yang sangat luar biasa ketika Bapak Muhammad Yamin ini mentranslatekan dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Iya. Makanya di organisasi pemuda ini salah satu pencetusnya itu Muhammad Yamin itu sangat-sangat hebat sekali beliau. Bahkan beliau itu sampai terlibat di kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Padahal waktu di zaman pergerakan Sumpah Pemuda, sebelum pergerakan Sumpah Pemuda itu Muhammad Yamin itu sudah ada. Bung Karno kalau nggak salah lahirnya 1901. Zaman dulu berarti orang-orang bisa bahasa Belanda ya? Bisa, karena ya sekarang kita pikirkan aja, Belanda menjajah Indonesia itu selama 3,5 abad. Ya. Jadi ya mungkin kan udah terbiasa orang Belanda, udah beberapa turunan lah di situ. Jadi orang-orang Indonesia itu udah nggak asing bahasa Belanda. Makanya ada yang namanya keturunan Belanda, kalau disebut itu Belanda Depok ya. Belanda Depok. Orang yang dibimbing terus saya yang kenal itu disuka dikatainnya Belanda Depok. Oh gitu Bu. Padahal ya pas dilihat emang benar dari rumah ke rumah itu banyak orang Belanda. Orang Belanda. Mungkin bangunan Belandanya masih ada. Mungkin dulu SD saya termasuk salah satu bangunan yang ada paling lama ya bertahan. Cuma sekarang udah direnov. Jadi kalau misalnya waktu saya kecil mesti tahun 2000-an mungkin bakal bisa melihat beberapa peninggalan peninggalan Belanda ya. Bangunan yang Belanda buat. Iya itu. Ya sebenarnya di daerah Bogor, di daerah Jakarta, di daerah. Belum lama saya main ke daerah Bogor Kabupaten di daerah Unang itu ke pasar itu banyak bangunan Belanda. Juga di Depok juga masih ada. Salah satu bangunan Belanda di Depok itu adalah di Jalan Pemuda. Itu di Jalan Pemuda itu ada suatu gereja ya, saya lupa namanya. Itu memang salah satunya gereja tertua yang ada di Kota Depok. Nah, itu sangat-sangat bersejarah sekali sebenarnya. Ya mungkin mudah-mudahan nanti ke depannya Depok ini punya situs sejarah dan punya wisata buat sejarah, ya dilestarikan budaya-budaya. Bukan berarti kita mendukung Belanda, bukan. Tetapi kita menghargai momen. Nah, betul. Apalagi perjuangan orang-orang Indonesianya. Bisa dilanjut lagi nih, Bu? Ini yang B, meraih semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini saya, Bu, ya, buat anak-anakku semua, Bapak, memberikan keterangan tokoh-tokohnya aja semangat perjuangannya. Yang pertama ini W.R. Supratman. Ya. W.R. Supratman ini lahir di tanggal 19 Maret tahun 1903 di Purworejo. Dan beliau wafatnya pada tanggal 17 Agustus, tapi bukan 1945. 17 Agustus 1938. Jadi sebelum Indonesia merdeka, W.R. Supratman ini sudah meninggal. Tapi jasanya Supratman karena beliau adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Jadi beliau ini pencipta lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan. Dan kita selalu dengarkan
ketika momen Memulai pembelajaran. ya pembelajaran kalau lagi tatap muka ya. Terus setiap hari Senin Oh, baca kita Zoom juga tetap, Pak. Zoom juga? Zoom juga pembiasaan kita Alhamdulillah. selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Wah, emang harus seperti itu biar kita selalu mengingat para pejuang. Kalau saya diajarkan guru saya itu jas merah, jangan pernah lupakan sejarah. Wah, jas merah. Ya, jas merah. Ya, yang pertama W.R. Supratman. Ya, Oh, Pak W.R. Supratman ini yang pas pertama kan beliau menciptakan lagu Indonesia lagu Raya, Indonesia ya. Raya. Kalau nggak salah beliau menggunakan alunan biola ya. Ya, alunan biola Tanpa karena beliau menggunakan syair. bukan viola ya. Bukan saya. Menggunakan biola. Iya, alunan biola. Dan W.R. Supratman ini ketika Kongres Pemuda 2 ya, ketika berjalannya Kongres selalu mengumandangkan selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai pembangkit perjuangan dia pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Jadi selalu menyanyikan lagu biar jiwanya itu jiwa kemerdekaannya tetap tumbuh agar Indonesia cepat merdeka. Tapi alhamdulillah walaupun jaraknya belasan tahun Indonesia merdeka. Dan yang kedua Chairul Anwar. Nah, Chairul Anwar ini adalah salah satu penyair, bukan penyihir itu, penyair ya, penyair angkatan 45, angkatan pejuang ya, angkatan 45 yang dikenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Jadi kalau misalkan suka puisi, apalagi puisi-puisi nasionalis ya, itu bisa kalian lihat di kalian cari ya buku-bukunya, puisi-puisinya Chairul Anwar. Nah, beliau ini lahir di Medan tahun 1922, tepatnya pada tanggal 26 Juli ya. Dan yang kedua Walter Wongsidi ya. Walter Wongsidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan Indonesia. Ya, pada tanggal 14 Februari 1925 beliau lahir dan wafatnya di usia 24 tahun. Banyak yang gugur di di perjuangan Indonesia itu umurnya muda-muda. Yang keempat I Gusti Ngurah Rai. Nah, I Gusti ini lahir di Bandung pada tanggal 30 Januari tepatnya tahun 1917. Nah, Gusti Ngurah Rai ini anak dari kalau dulunya apa ya? Kalau sekarang ini namanya anak dari camat. Ya, beliau ini orang-orang ada lah gitu. Anak Pak RW. Pak RW di bawah, camat masih di atas. Anak camat. Orang ada lah gitu. Tetapi dia selalu menegakkan, berjuang untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dulu Indonesia ini masih dijajah Belanda kan. Jadi orang-orang Indonesia yang ibarat kata inilah apa? Berkhianat di negara Indonesia sendiri yang ikuti aturan-aturan Belanda. Jadi banyak juga orang-orang Indonesia ini yang memusuhi orang Indonesia sendiri karena hasutan orang Belanda. Diadu domba. Makanya di sebelum pembelajaran itu di bab 4 itu ada politik adu domba. Nah, di 4 tokoh-tokoh ini sebenarnya tokohnya banyak, tetapi saya di tokoh-tokoh yang inti ya, di tokoh 4 ini adalah pemuda yang semangatnya tinggi untuk memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan sampai bangkitlah organisasi pemuda yang namanya Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Jadi kita sebagai pemuda, sebagai warga negara Indonesia pasti selalu memperingati, apalagi di sekolah
Kalau nggak COVID gini mungkin kita bikin acara kali ini. Betul. Ya bikin acara semangat pemuda semua. Nah, mudah-mudahan COVID ini biar cepat selesai, biar kita bisa ketemu lagi tatap muka. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan sekolah, kegiatan lain kita bisa kerjakan lagi, kita bisa ketemu bareng-bareng. Nah, yang terakhir nih Bu, nilai semangat Sumpah Pemuda di masa sekarang. Nah, nilai semangat Sumpah Pemuda di masa sekarang, nilai-nilainya itu harus kita jalani. Tunggu deh, sebelumnya aku mau nanya dulu. Boleh. Tadi kan yang masih tokoh-tokoh ya? Iya. Tokoh apa tadi? Tokoh pemuda. Oke. Oh iya Pak, tadi Bapak menyebutkan tuh banyak tokohnya mulai dari W.R. Supratman, Khairul Anwar, Paul Bisri, dan Ibu Sinongrai. Nah, coba deh kita simak lagi. Itu lebih banyak laki-laki ya dibanding perempuan. Nah, saya dari dulu penasaran nih, loh kok tokoh-tokoh lebih banyak laki-laki ya ketimbang perempuan? Ya. Saya penasaran loh. Jadi kebetulan kan sekarang banyak ya sarana fasilitas seperti Google atau itu. Saya searching lah. Ternyata memang di komunitas tersebut hanya terdapat beberapa wanita. Yang saya dapatkan terdapat hanya 6 wanita yang ikut dalam komunitas tersebut. Sebetulnya kan banyak tuh ya. Yang ikut sampai 700-an. Cuma ternyata ada 6 wanita yaitu Dian Santau, Emma Pondri, Poe Radirejo, Jo Tumbunan, Nona Tumbel, Nama Wulan, serta Siti Sewendari. Nah, ternyata tetap nih yang cewek kita tetap, yang perempuan kita tetap ikut dalam andil ya, memperjuangkan dalam mensukseskan memperjuangkan negara kesatuan Indonesia. Iya. Kenapa sih saya menyampaikan hanya laki-lakinya saja? Bukan yang nggak adil, bukan ya? Pilih kasih nih Bapak. Tetapi memang di zaman-zaman kebangkitan nasional, sebenarnya perempuan ini juga banyak memperjuangkan, tetapi lebih karena memang laki-laki itu adalah pemimpin, laki-laki itu adalah pemimpin. Jadi yang perempuan ini sebenarnya lebih mempersiapkan perlengkapan yang ada di senjata-senjata, perlengkapan ya untuk berperang. Walaupun di zaman-zaman setelah kebangkitan nasional ini, perang yang ada di Indonesia ini sudah nggak ada. Di zaman perang itu sebelum kebangkitan nasional. Kalau misalkan di zaman perang Belanda ini di sebelum 1901 itu udah udah banyak, masih banyak. Tapi setelah 1901 sampai 1908 dan seterusnya, itu perangnya bahasanya itu perang politik. Bukan berarti politik praktis, bukan. Tetapi pergerakan bagaimana caranya komunikasi sama orang-orang Belanda, baiknya seperti apa untuk Indonesia ini. Jadi perang diskusi lah bahasanya. Perang diskusi, makanya pergerakan-pergerakan ini tidak ilegal. Organisasi-organisasi yang ada di Indonesia kepemudaan tidak ilegal, disetujui sama Belanda. Karena memang yang memegang pemerintah Belanda. Tetapi dengan cara yaitu keilmuannya, karena Belanda juga membentuk atau mendirikan sekolah itu buat warga Indonesia juga. Tetapi kalau tujuan Belanda ini agar nanti orang-orang Indonesia itu ketika pinter, penghasilan buat orang Belanda. Tujuan orang-orang Belanda seperti itu. Tetapi ya hebatnya orang Indonesia itu bahasa gini, biarin deh gua sekolah biar walaupun dijajah Belanda, tetapi tunggu saatnya ketika saya itu pintar. Itu bahasanya, bahasa-bahasanya lah. Jadi banyaklah dari sekolah tingkatan SD sampai sekolah tingkatan SMA, bahkan perkuliahan ya, mahasiswa di Stovia itu banyak juga. Dan nggak hanya laki-laki doang,
dan perempuannya juga ada. Iya, seperti Ibu Kartini. Iya, Ibu Kartini dan yang lain-lain. Jadi orang-orang Indonesia ini bukan berarti pengecut di dalam menghadapi penjajahan, tetapi memang orang-orang Indonesia ini lebih banyak rajin kalau bahasa keagamaan, apalagi sama yang lebih tua. Orang Indonesia di zaman-zaman kemerdekaan, di zaman-zaman Indonesia yang lagi berjuang pemudanya, itu juga orang-orang Islam itu juga banyak, bahkan jebolan-jebolan santri juga banyak, jebolan-jebolan santri. Makanya di daerah Jawa ini sebenarnya banyak pondok-pondok pesantren sebelum Indonesia Merdeka itu sudah berdiri. Tetapi memang sejarah-sejarahnya kalau secara umum nggak terlalu, ya kan? Itu banyak sekali. Ada di Lirboyo, ada yang di daerah Jawa Tengah, kayak di Mojokerto, terus di Solo, Yogyakarta, itu pondok-pondok pesantren. Jadi banyak juga santri yang ikut andil, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan pemuda-pemudanya juga ada, ya, salah satunya santri. Bukan salah satu ya, beberapa santri. Ya bukan hanya yang lain, tapi juga ada yang non-muslim. Jadi satu semua. Tidak mengenai agamanya apa. Istilahnya, kalau non-muslim jangan, enggak. Istilahnya kalau ada demo anak STM ikut maju. STM, anak kuliah semua ikut maju. Itu lagi gitu kalau ada sekolah ya. Iya. Iya seperti itu. Jadi perempuan juga ikut ambil. Ya. Yang terakhir ya Bu. Nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Terjadinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal nilai-nilai seperti potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kualitasasi diri, dan cita-cita. Ini nilai-nilainya. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai cita-cita, harus terus menuntut ilmu. Itu paling penting. Menuntut ilmu agar kita sebagai warga negara Indonesia, pemuda Indonesia ke depannya bisa sepenuhnya menguasai negara Indonesia. Kalau sekarang ini kan banyak yang masuk di Indonesia, terkadang kita lihat negara-negara lain itu juga banyak kantor-kantor orang-orang luar negeri. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa memiliki itu semua. Jadi secara kesejahteraan sudah berjalan, ke depannya semakin sejahtera. Gitu. Nah, mungkin itu aja dari saya ya, pembahasan bab 5. Mungkin host sendiri ini ada yang mau bertanya gitu, diwakili oleh yang lain. Ya. Iya. Akhir-akhir ini tuh ada kasus nih Pak. Kebetulan ramai juga di dunia maya, di TikTok, Instagram dan apapun. Anak-anak sekarang tuh mudah terpengaruhi oleh budaya luar. Sedangkan yang kita tahu bahkan orang lain insecure terhadap budaya kita tersendiri. Oh iya. Anak-anak zaman sekarang tuh mudah terpengaruhi budaya luar, terutama dari style, gaya hidup, berpakaian, cara berbicara. Dan kebetulan waktu itu ada kasus di mana orang negara luar membuat buku. Nah, buku tersebut menceritakan cara mudah untuk tinggal di Indonesia gitu. Jatuhnya itu merendahkan bangsa kita. Sungguh saya sangat disayangkan nih Pak, banyak karena kan pengguna medsos banyak anak muda ya. Betul. Mereka kayak membela orang luar. Banyak yang kayak, bule ini keren kayak gitu kan. Bangga-banggakan apalagi kalau udah bule kan. Iya, betul. Entah itu kenapa ya dari dalam diri mereka. Tapi salut sih ketika ada framing tersebut Indonesia bersatu. Iya. Bilang mereka seperti sudah sadar jikalau kita itu
jangan terlalu meninggikan derajat budaya kelas. Iya. Beberapa saya lihat di komentarnya sudah mulai ada tumbuh rasa tersebut gitu. Dan inginnya sih untuk yang lainnya gitu ya Pak ya, lebih sadar jika budaya luar itu nggak sewah, tidak seperti Iya. rumput tetangga lebih indah Lebih indah dipandang. Iya, gitu sih. Iya betul. Jadi memang fenomena sekarang ini orang-orang Indonesia ini lebih membanggakan orang-orang luar. Ya. Biasanya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mempunyai gaya hidupnya yang punya. Tapi sebenarnya harus kita sampaikan, ya. Kita sebagai guru ya harus kita sampaikan. Pada dasarnya Indonesia itu negara orang-orang luar sebenarnya banyak belajar di Indonesia. Makanya yang pertama kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi pemuda Indonesia harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama. Kedua, kita harus mempunyai jiwa nasionalisme yang ada di hati kita, agar ketika serangan-serangan di dalam sosmed, serangan-serangan di pergaulan lah gitu, itu tidak muncul. Kalau kita sudah menjiwai, kita sudah cinta terhadap negara Indonesia, mau seperti apapun enggak. Seperti halnya seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Nah, begitu juga kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, itu harus dan wajib menurut saya. Kenapa saya bilang wajib? Karena sebagai kita warga negara Indonesia wajib menjaga kesatuan Republik. Karena negara kesatuan Republik Indonesia harga mati. Kalau singkatan itu NKRI, harga mati. Gitu. Ada mau ditanyakan lagi? Sudah. Oh yes. Ya. Kalau sudah tidak ditanyakan lagi, mungkin sampai sini pembahasan PPKN di bab 5 tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, masih bab 5 ya. Yang C, nilai semangat Sumpah Pemuda di masa sekarang. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan, penyampaian materi yang Bapak berikan bermanfaat untuk kalian semua, dan mudah-mudahan pembelajaran PPKN ini tidak hanya terus-menerus seperti ini, dan kita bisa tatap muka, jadi kita bisa melihat satu sama lain, kita bisa bercanda, dan mudah-mudahan wabah COVID-19 dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya. Saya kembalikan lagi ke host Ibu Viola. Terima kasih Kak Herman, materinya sangat luar biasa ya, tapi pembahasan ini sangat luar biasa Sumpah Pemuda. Dan yang kita dapat simpulan itu, yang pertama adalah kita terutama wanita itu tetap ikut serta dalam semua proses, tidak seperti zaman dulu. Terus? Oke, terima kasih Pak Herman atas materinya yang luar biasa, terutama topik sekarang adalah Sumpah Pemuda. Nah, yang dapat kita simpulkan bahwa penulisan naskah pemuda, Sumpah Pemuda hanya ditulis oleh satu orang, yaitu saya Muhammad Yamin. Nah, terus yang kedua adalah kita sebagai warga Indonesia harus benar-benar balik lagi menerapkan nilai-nilai yang terdapat pada zaman dahulu. Terus kita juga harus menimbulkan rasa nasionalisme yang seperti itu. Demikian waktu kali ini, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.